Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa tabi'in. Amma ba'd. Para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia dan berberkah ini kembali kita bersua dalam segmen Tadabbur Al-Quran, mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita, menambah amal soleh kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita masih berada dalam Tadabbur Al-Quran surat At-Taubah. Tema-tema yang utama yang memberikan motivasi bagi kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nah, pada kesempatan kali ini para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah tentang sesuatu hal yang mungkin tidak asing di antara kita. Kalau kita memiliki kebutuhan, pasti kita akan belanja, akan membeli, akan menjual. Itulah bisnis. Tapi di sana ada bisnis yang luar biasa. Bisnis yang tidak pernah merugi, yaitu berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tema kita, yaitu berbisnis dalam tanda kutip ya, tanda petik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan faidah dan hikmah dari tema-tema Al-Quran surat At-Taubah ayat 111 sampai ayat 112. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkan dua ayat ini, bisa mengkajinya, menambah keimanan kita dan amal soleh kita insyaallah. Nah, para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ilustrasi ya, gambar ya. Di sana ada kotak yang dipenuhi dengan emas permata. Begitulah ilustrasi berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keuntungan, tidak akan pernah rugi. Para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita tidak akan pernah rugi? Karena berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, berbisnis yang luar biasa ini ada beberapa kriterianya. Siapa sih pembelinya? Ya. Apa ganti atau balasannya? Dan apa yang dijual atau dibeli? Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbisnis misalkan klasteri, maka yang dijual juga mohon maaf cuma di kaki-kaki lima mungkin ya, di pasar pasar jongkok. Tapi kalau sudah berbisnis tingkat kakap misalkan, itu sudah yang dijual adalah emas, permata dan lain sebagainya. Maka begitu pula ini merupakan bisnis yang spesial. Ketika pembelinya adalah Rabbul Alamin, pembelinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gantinya balasannya adalah sesuatu yang paling berharga yang dijual dalam tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala sebagai bayarannya. Dan yang diberi juga merupakan sesuatu yang paling berharga dalam diri kita, yaitu jiwa, nyawa kita, harta kita para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara kita ini yang mau menjual misalkan satu jarinya ya, dijual dengan harga 1 miliar? Tidak akan ada. Menukar misalkan satu giginya dengan 1 gram emas, tidak akan ada. Karena memang diri kita ini ya, jiwa kita ini merupakan sesuatu yang sangat berharga yang kita miliki para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih berharga, yang penuh dengan 1001 kenikmatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk harta benda yang kita kumpulkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemuliaan kepada harta tersebut agar Allah lah yang mengatur dari mana harta tersebut harus kita kumpulkan dan kemana kita harus belanjakan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Adil hafizahullah mengatakan al-bai'ah ma'allahi ta'ala li tahqiqi maqsadil khilafah wa ila'i dinihi subhanah. Di antara tema-tema utama adalah dalam Al-Quran surat At-Taubah ini ya. Karena sebelumnya kita sudah ceritakan bahwasanya surat Al-Anfal dan At-Taubah ini dua surat seperti dua sayap yang
Ya, isinya terkait erat dengan jihad fisabilillah, dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat At-Taubah ini ditegaskan bahwasanya berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala dalam artian buktinya itu janji seorang yang beriman. Janji kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan maksud dari kekhilafahan. Khilafahan di sini maksudnya adalah untuk memakmurkan muka bumi ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah. Itulah memakmurkan muka bumi ini. Kemudian meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita adalah duat ya. Setiap kita adalah dai dan daiyah, dan berkewajiban ya sekemampuan kita untuk berkontribusi untuk izul Islam wal muslimin, untuk meninggikan agama Allah ini di atas muka bumi ini. Jadi terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Mari kita simak bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Luar biasa. Surat At-Taubah ayat 111 ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ishtara minal mu'minin, membeli dari orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Apa yang Allah beli? Diri mereka, harta mereka, dengan ditukar dengan memberikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu surga untuk mereka para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah berbisnis yang paling menguntungkan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba mukmin mukminah yang berakal sesungguhnya tidak melihat segala sesuatu pada dirinya yang paling berharga kecuali segala sesuatu yang dia miliki, dari hartanya, jiwanya, dan segala sesuatunya ingin ya ditukar dengan sesuatu yang lebih berharga, lebih kekal, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang menantinya. Makalah segala sesuatu yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan hari ini, kemarin, atau yang akan datang, niatkanlah untuk menuju sebuah alamat, visi misi kehidupan kita, agar diri kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, keturunan kita, orang tua kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Sekeluarga masuk surga. Itu yang kita cita-citakan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sebaliknya kita menukar rumah kita yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga kelak dengan sesuatu yang murah, dengan sesuatu yang hina, yaitu melakukan dosa dan maksiat. Waliyadu billah. Pada hakikatnya, ketika kita melakukan dosa-dosa para hadirin hadirat pemirsa Los TV, seolah-olah kita memiliki bangunan yang sudah kokoh. Kemudian kita mengambil misalkan semacam pahat, kita pahat batu batanya, satu batu bata, dua batu bata, yang akhirnya boleh jadi bangunan tersebut roboh gara-gara maksiat yang kita tabung, dosa yang kita tumpuk. Waliyadu billah. Dosa itu kita tidak boleh memandang kecilnya sebuah dosa, tapi pandanglah siapa zat yang kita berdosa di hadapan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena bangunan yang megah, gunung yang kokoh itu terdiri dari partikel-partikel pasir, ya, batu-batu kerikil yang kecil. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Wal iyadu billah. Kemudian para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman dari ayat ini, kita harus memiliki ulul himmah. Harus memiliki cita-cita menang, cita-cita sukses di dunia maupun di akhirat kita para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul meresapi bahwasanya jiwa kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala,
Harta kita ini merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, anak-anak, istri kita. Maka kalau meminjam, ya Allah Subhanahu wa taala Maha berhak kapan saja untuk mengambil pinjamannya. Mungkin anak-anak kita diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin istri kita, mungkin sebagian harta kita. Dan ujung-ujungnya akhirnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kematian, wafat yang terbaik adalah wafat fi sabilillah, di jalan Allah, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya. Kemudian para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan kemenangan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita harus mengerahkan segenap kemampuan kita, jiwa kita, harta kita. Yang pertama caranya adalah maksimalkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiatnya, berjihad melawan musuhnya, dan secara umum menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agamanya. Ustaz, bagaimana saya ini tidak menghafal Al-Quran? Saya ini tidak menghafal banyak hadis. Saya ini bukan ustaz. Maka Rasulullah memberikan motivasi, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari Rasulullah SAW, sampaikan dari kebenaran tersebut walau ayah, meskipun satu ayat, meskipun satu hadis, meskipun satu pelajaran yang bermanfaat, meskipun terkait dengan pelajaran dunia, ilmu kesehatan, kedokteran, matematika, fisika, dan sebagainya. Selama ilmu tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah, menunjukkan seseorang kepada kebenaran, maka yakinlah ilmu tersebut bagian ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang dimotivasi oleh Rasulullah agar kita semua mengejarnya. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan bisnis yang penuh keuntungan, bisnis yang tidak pernah merugi. Lihatlah semua kitab-kitab samawi yang utama, kitab Taurat, ya, Nabi Musa, Injil, Isa, kemudian Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, menjelaskan bahwasanya betul, sepakat bahwasanya janji berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah penuh janji kemenangan, keberuntungan, dan tidak pernah merugi. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak akan pernah merugi? Karena janji Allah Subhanahu wa taala, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala itu penuh kebahagiaan yang abadi. Maksudnya apa? Kebahagiaan yang abadi itu adalah kebahagiaan di dunia yang melahirkan kebahagiaan yang kekal di akhirat. Jadi kalau seseorang poya-poya di dunia ini, menghambur-hambur harta bendanya, ya, menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, dia senang, dia bahagia, mungkin hatinya merasa senang. Tapi pada hakikatnya kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan yang semu, tidak abadi, tidak menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, justru sebaliknya. Kesenangan yang kekal, abadi juga seperti itu. Bahkan pada hakikatnya di surga kelak apa yang kita cari, yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan nikmat paling besar yang kita inginkan, para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tadi sebutkan waman aufa. Siapakah sih sebetulnya, ya, orang yang paling, ya, memenuhi janjinya, gitu ya, paling menjaga janjinya? Sebuah kaidah, la yujad illallah. Sesungguhnya tidak ada, ya, orang atau siapapun yang paling menjaga janjinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hati-hatilah dengan janji-janji dunia. Ada, ya, sebagian calon-calon, ya, calon apapun, kalau saya dipilih, ya, saya berjanji akan ini dan itu. Itulah janji-janji dunia, janji-janji semu. Terpilih, ya, akhirnya melupakan orang-orang yang memilihnya. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nisbi, ya, relatif janji-janji dunia. Adapun dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti, ya, akan diberikan janjinya yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajuan tahan transaksi bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala biasanya ketika datang musim-musim utama untuk beribadah, seperti bulan suci Ramadan atau hari Jumat. Maka mari kita meningkatkan, mengoptimalkan, maksimalkan, ya, transaksi bisnis ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Transaksi tersebut tentunya berupa memaksimalkan amal soleh, memaksimalkan aktivitas ibadah. Karena sesungguhnya kemuliaan waktu, kemuliaan tempat, di sana ada Makkah Madinah, tempat turunnya Al-Quran,
itu tidak otomatis menyucikan orang-orang yang lahir di kota tersebut, yang lahir di bulan tersebut. Tapi yang membuat seseorang berkualitas adalah keimanan dan amal solehnya. Di sana ada Abu Jahal, Abu Lahab ya, dilahirkan di tempat turunnya Al-Quran di Makkah. Tapi tidak otomatis mereka menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Justru Abu Lahab dicaci oleh Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sampai hari kiamat kelak terus dibaca. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki keimanan dan amal soleh. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya setiap bulan kita adalah Ramadan, setiap hari kita, pekan kita adalah Jumat, atau kita dilahirkan di masjid dan meninggal di dalam masjid, tapi kalau tidak diisi dengan amal soleh, nonsen, tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maksimalkan usia kita. Mari kita isi dengan keimanan dan amal soleh. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah buktinya. Orang-orang yang mengejar bisnis dengan Allah, yaitu surga, mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Mereka memperbanyak mendirikan solat. Mereka menafkahkan sebagian rezekinya dengan zakat, infak dan sedekah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka berharap bisnis yang tidak akan merugi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalamnya. 1001 kenikmatan. Tidak ada yang namanya capek, tidak ada yang namanya hal-hal yang buruk, ya, kesedihan, tidak ada yang namanya keburukan. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin hadirat pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kerugian dan full keuntungan. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Ar-Rahman, Ar-Rahim, zat yang maha pemurah, maha kaya, maha kasih, dan tak pernah ingkar janji. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita berbisnis dengan manusia, ya, kadang-kadang ada kecurangan, kadang-kadang ada penipuan, ya. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita berbisnis yang berkualitas, orang yang melakukan bisnis pembeli dan penjual tidak akan serampangan, sembarangan memilih barang yang akan dijual dan dibeli. Hanyalah barang-barang yang berkualitas tentunya. Bagi orang-orang yang berkualitas, yang bermutu, akan dijual dan dibeli. Begitulah walillahil masalul a'la. Begitulah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan melakukan bisnis dengan para hambanya, kecuali yang dibisniskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang paling berharga. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah orang-orang yang berpuasa, misalkan contohnya pada bulan Ramadan, ya, satu kampung, satu masjid ada 100 orang, semuanya berpuasa. Tetapi tidak otomatis semua itu 100 orang jamaah masjid tersebut diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima tarawihnya, salat malamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali ya rutinitas menahan lapar saja. Orang yang capek-capek salat malam tidak mendapatkan pahala kecuali hanya begadang saja. Mengapa? Karena ibadahnya tidak berkualitas. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana agar ibadah kita ini berkualitas, berkuantitas? Ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Dan itu merupakan 2 syarat dalam semua amal-amal soleh kita. Termasuk dalam syahadah, ya Ustaz. Dalam berjihad fisabilillah, betul. Niatnya ada 2, adalah ikhlas dan mutaba'ah. Makanya pada hari kiamat termasuk 3 golongan. Yang pertama kali akan diseret di atas muka mereka, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah mujahid. Orang yang berjihad fisabilillah, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, ya Allah, kenapa aku akan diseret ke dalam neraka? Bukankah aku berjihad di jalanmu? Dibalik tanya, bukankah engkau niatnya salah? Dulu niatnya yang kamu inginkan yang agar diberi, misalkan, ya, dilulukan menjadi seorang pahlawan, hanya agar disebut-sebut sebagai seorang pemberani, dan engkau sudah mendapatkannya di dunia dulu. Maka yang kamu sebutkan tersebut adalah kadzabta, engkau telah berdusta. Maka amalan yang utama syahadah fisabilillah, kalau salah niatnya berbahaya, maka begitu pula
ada ibadah-ibadah yang lain. Mungkin kita ini alhamdulillah di Indonesia ya dalam keadaan nyaman, tidak ada medan jihad, tidak ada peperangan. Apakah ibadah-ibadah yang lain ya ada ibadah yang berkualitas? Maka jawabannya ada. Mari kita lanjutkan perjuangan keimanan kita, itu pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 112. Caranya yaitu dengan rajin bertaubat, beribadah, zikir, ya berpuasa, ruku, solat, ya berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itulah bagian dari perjuangan kita sekarang. At-taibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-akhirun bil-ma'ruf wan-nahun 'anil munkar wal-hafidhun li hududillah wa basyiril mu'minin. Jadi berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Ada berjihad fisabilillah, ada juga ibadah-ibadah yang lain sangat terbuka. Di antaranya adalah at-ta'ibun al-abidun, yaitu orang-orang yang bertaubat, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa taubat ini ya diutamakan dalam ayat ini, At-Taubah ayat 112? Itu menunjukkan ahamiyah, urgensinya. Bahwasanya taubat itu bukan sekedar ya kewajiban orang-orang yang berdosa saja. Ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubat termasuk simat karakteristik orang-orang yang terbaik, yaitu orang-orang yang beriman. Makanya di antara ciri-ciri utama orang yang bertaubat, kalau para hadirin pemirsa Rosipi bertanya, apakah saya sudah bertaubat nasuha? Apa ciri-cirinya? Apa tanda-tandanya? Lihatlah. Kalau kita rajin beribadah setelah kita berbuat dosa, kembali kepada Allah, menukarnya dengan ibadah, terus menyibukkan diri, membenamkan diri dalam ibadah dan amal-amal akhirat, berarti kita sudah berada dalam taubat nasuha. Nah, ini saja bisa kami sampaikan para hadirin hadirat pemirsa Ros TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dua syaratnya, yaitu lakukanlah ibadah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita selalu menyesuaikan ibadah-ibadah kita dengan tuntunan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah-ibadah kita selama ini, salat, zakat dan lain sebagainya. Wallahu taala ala wa alam. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.